saya kurang tahu ya kalau Ya. saya ini karena itu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Khairunisa dari Fakultas Psikologi. Nah, saya nggak sendirian nih. Di sini saya ada narasumber saya, Aditya Sira Sanjaya. Nah, pembahasan kali ini cukup populer nih tentang Gen Z yang dicap sebagai Gen Strawberry. Dan di sini saya nggak bakal bias dengan jawaban dia dan akan menghargai jawabannya. Oke. Untuk istilah Gen Strawberry sendiri itu berkembang di Asia Timur dan muncul pertama kali di Taiwan. Sedangkan yang penciptanya adalah sosiolog Australia yaitu Paul Hirsch pada tahun 1978 dalam bukunya berjudul The Graying of the Grains, Demographic Change and Political Realignment in Australia. Nah, sekarang mulai untuk pertanyaannya nih. Menurut pandangan kamu sendiri, apakah kamu termasuk dengan Gen Strawberry ini? Saya mengakui kalau misalkan saya itu Gen Z, tapi saya tidak mengakui kalau diri saya itu Gen Strawberry karena seperti yang kita tahu tadi, Gen Z itu ya udah kayak gen milenial, gen yang hidup di hiruk pikuk internet segala macam. Tapi kalau untuk Gen Strawberry yang bagus di luar tapi lemah di dalam itu saya nolak sih. Kayak diri saya tuh bisa dibilang kayak ya bagus juga di dalamnya, nggak kayak di covernya doang. Kayak gimana tuh contohnya? Mungkin kayak saya banyak di prestasi non akademik. Nah, saya mengakui kalau diri saya tuh lemah di akademiknya, tapi saya membuktikan itu di non akademik. Kayak salah satunya saya banyak mendapatkan prestasi di futsal. Saya banyak memenangkan turnamen-turnamen futsal dan basket. Dan juga saya juga sering meng-host di suatu acara. Itu mungkin jadi poin plus buat diri saya sendiri. Jadi kayak orang ini nggak bisa ngecap diri saya tuh lemah di dalamnya atau lembek di dalamnya tuh kayak Gen Strawberry itu enggak sih. Oke. Terus menurut kamu sendiri apa sih faktor utama yang bikin Gen Z ini lebih lemah dibanding Gen sebelumnya? Kan kayak kita tahu orang tua kita tuh sering bilang kayak, "Oh, kamu gampang banget sih lemah kayak gini, bunda sama ayah nggak gini loh dulu, lebih keras." Gitu. Menurut kamu faktornya apa aja? Mungkin faktor orang tua dan pendidikannya itu sih yang membuat kita lemah. Jadi kayak orang tua kita tuh mendidik kita mungkin kayak dimanja atau kayak sering difasilitasi dengan yang enak-enak, jadi kayak diri kita ini kayak terbawa buat kayak manja-manja gitu, mini-mini segala macam. Kayak misalkan kita tuh nggak ada power buat menentuin pilihan kita sendiri. Kayak apa-apa tuh dipilih orang tua, terus kayak diatur orang tua segala macam tuh diatur sama orang tua. Jadi kayak kita sendiri tuh nggak ada power buat nentuin pilihan kita sendiri. Kayak kita tuh gak bakal bisa mandiri kalau dari didikan orang tuanya tuh masih kayak ngatur-ngatur segala macam. Terus juga mungkin yang membuat Gen Z itu lemah kayak gimana ya, itu tuh ngebuat orang tua ini nih jadi kita kayak selalu difasilitasi dengan yang enak gitu. Misalkan kita punya masalah bukan diselesaikan dengan kita sendiri, tapi kita ngadu sama orang tua kita dan orang tua kita yang menyelesaikan. Jadi kayak dia tuh nggak bisa menyelesaikan sama sekali masalah kita sendiri, padahal itu kan tanggung jawab kita yang buat masalah ya, kita harus bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Oke. Berarti di sini pola asuh orang tua tuh ngaruh ya. Terus buat lingkungan sendiri ngaruh nggak? Kalau di lingkungan mungkin ngaruh, tapi itu nggak ngaruh banget, kayak ngaruhnya sedikit aja, karena kita tuh bisa memilih diri kita tuh bisa memilih yang kayak kita tuh maunya kayak gimana. Namun pun dalam lingkungan kita tuh buruk misalkan, tapi kita bisa memilih dengan itu mengambil yang baik-baiknya aja gitu kan, bisa. Jadi kalau ditanya ngaruh di lingkungan tuh ngaruh, tapi nggak banget, kita tuh masih bisa memilihnya. Oke. Terus gimana sih peran teknologi dan medsos dalam membentuk persepsi kelemahan pada generasi ini? Kalau menurut saya ya, medsos tuh sebenarnya ada plus dan minusnya juga. Kayak yang kita tahu, plusnya itu mungkin kayak semua yang kita akses tuh jadi lebih gampang gitu, kayak internet segala macam. Terus kayak pokoknya mau kemana-mana sekarang transportasi juga udah banyak kan, jadi kayak itu plusnya. Dan
biasanya di internet tuh kayak gimana ya, kita tuh saking dimanjanya sama internet, sekarang tuh kita ketergantungan dengan internet, terus kayak apa-apa tuh kita harus internet semua harus internet, dan itu tuh ngebuat kayak diri kita tuh di situ kayak lembeknya apa ketergantungan. Kalau untuk cyberbullying sendiri masuk, kan dia internet juga tuh dari teknologi. Itu saya kurang tahu ya kalau Ya. cyberbullying karena itu bukan saya dan saya juga kurang mengetahuinya. Oke. Terus apa benar Gen Z ini lebih rentan terhadap stres atau justru lebih ekspresif dalam mengomunikasikan perasaan mereka? Menurut saya Gen Z itu susah buat mengekspresikan dirinya sendiri. Ini kayak sekarang Gen Z itu ada banyak Gen Z yang mempunyai second account, Ya. terus kayak segala macam, itu tuh salah satu buat mengekspresikan dirinya sendiri gitu kan. Kayak bahkan ada Gen Z itu yang sampai ada yang akun ketiga, akun keempat, itu berarti itu dia sangat susah buat mengekspresikan dirinya sendiri. Dan menurut saya itu salah satu faktor uh, negatifnya dalam kita untuk bisa mengekspresikan diri kita sendiri itu kayak mudah depresi segala macam. Ya. Banyak juga kayak di salah satu universitas kemarin, nggak nggak terlalu lama ada tragedi yang mahasiswinya itu yang bunuh diri karena dia tuh putus cinta, atau kayak dia tuh susah buat lulus karena skripsiannya dia. Itu kan salah satu bukti kalau susahnya Gen Z itu mengekspresikan dirinya sendiri gitu Iya. kan. Solusinya apa kira-kira? Mungkin untuk solusinya Gen Z ke depan biar nggak stres dan biar nggak banyak makan korban, mungkin dia tuh harus lebih ke buat konsul dan berani bercerita kepada orang yang benar-benar mereka percayai gitu. Dan cobalah salurkan emosionalnya dia tuh ke yang lebih bermanfaat, seperti kalau emang dia jago di akademisnya, ya dia mencoba buat membaca dan mengulik segala macam sesuatu itu dan membuat inovasi yang baru. Dan emang kalau misalkan dia jago di non akademik, kayak cobalah dia, misalkan dia jago nari, ya coba dalami narinya dia. Terus kalau misalkan dia jago di bidang futsal, ya dia ikut turnamen-turnamen dan event-event futsal lainnya yang membuat tuh kayak eh, energi negatif itu tersalurkan dan menjadi energi positif. Dan kayak misalkan dia tuh nggak jago di non akademik dan nggak jago juga di akademiknya, dia coba buat kayak mengulik dirinya sendiri lagi tuh, kayak sebenarnya tuh gimana sih kayak gitu, lebih mengenali ke dirinya dulu aja biar nggak ada yang namanya depresi segala macam. Oke. Terus kasih pesan dong buat Gen Z ini yang tentang mereka tuh dicap sebagai Gen Strawberry. Gimana mereka harus menghadapi dan menanggapinya? Untuk Gen Z seharusnya kayak kalian tuh membuktikan kayak diri kalian tuh jangan mau dicap sebagai Gen Strawberry. Kayak Gen Strawberry itu emang gimana ya, kalian tuh dibilang lemah dalamnya, kalian buktiin kalau kalian tuh gak lemah, kalian tuh bisa, kalian tuh punya bakat, namun bakat kalian tuh masih terpendam, kalian harus cari itu. Misalkan kayak ya itu, kalian jago di non akademik, buktikan di non akademik. Kalian jago di akademik, buktikan di akademik. Kalau misalkan kalian gak jago di dua-duanya, cari, pasti kalian punya. Itu sih mungkin dari saya kalau untuk pesannya. Oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah Sira berpendapat kalau misalnya dia bukan Gen Strawberry, tapi dia Gen Z, dan dia juga punya kekuatan loh di balik kelemahan-kelemahan yang mereka bilang. Terus juga orang tua nih ternyata berpengaruh dalam pola asuh dan kelemahan-kelemahan yang sering didapat dari Gen Z ini. Terus juga untuk mengelola stres, Sira bilang kalau kita tuh nggak boleh luput-luput terus ya dalam stres ini, dan harus mengeluarkan emosi negatif itu dengan cara yang bermanfaat, kayak contohnya menggali potensi kita, atau misalnya bermain outdoor lah, yang mana kita pakai fisik untuk mengeluarkan energi negatif itu. Ya. Terima kasih Sira untuk jawabannya, sangat puas. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.